Halo Joy, hari ini aku mau bercerita tentang sebuah film yang sangat berprestasi dari Korea di tahun 2016. Film ini mendapat banyak penghargaan ya Joy. Dibintangi sama Kim Tae-ri sebagai Seok-hee, Kim Min-hee sebagai Hideko, dan Ha Jung-wook sebagai Fujiwara, si pangeran gadungan yang laknat terkutuk itu. Bagaimana ceritanya, langsung aja kita bahas. Film diawali pas hujan-hujan. Aku liatnya aja ikut kedinginan loh coy. Di situ ada scene Seok-hee bawa tas gede. Dia mau pindah ke rumah Hideko, gadis tajir melintir ahli waris bangsawan Jepang. Seok-hee pindah ke rumah Hideko karena mau jadi babu coy, ngurusin si putri Hideko ini. Begitu Seok-hee sampai di rumah Hideko, dia disambut wanita tua yang mengajaknya untuk berkeliling rumah. Masa orientasi babu baru gitu loh coy ceritanya. Seok-hee ini babu privatnya Hideko coy. Jadi dia tidak tidur di kamar babu, tapi tidur di ranjang kecil di samping kamar Hideko. Seok-hee akhirnya memasuki kamar Hideko. Ia penasaran dong, seperti apa sih putri yang akan ia layani? Seok-hee pun mencoba mengintip di balik pintu kamar sang majikan. Ngintipnya pelan-pelan kayak maling. Malam harinya Seok-hee kaget dan bangun terperanjat gara-gara Hideko teriak kencang. Seok-hee segera lari ke dalam dan menemui Hideko. Seok-hee langsung nenangin Hideko dong ya. Apalagi Hidekonya terengah-engah loh. Begitu. Seok-hee segera menenangkan Hideko dengan memberi sesendok sake, lalu bobok di sampingnya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Kayak anak bayi aja loh ya Hideko ini. Ceritanya coy, besoknya itu akan datang seorang pangeran Jepang untuk berkunjung. Seok-hee pun tak lupa memandikan Hideko. Ya toh, kayak anak bayi lagi toh. Padahal udah besar loh, kok dimandiin sih? Ceritanya pangeran Jepang itu akan melamar Hideko, dan pangeran itu bernama Fujiwara. Tak lama kemudian Fujiwara yo datang toh coy. Ketika mereka ketemu, Fujiwara otomatis ya ketemu sama Seok-hee dong. Ternyata Fujiwara ini adalah orang yang merekomendasikan Seok-hee untuk jadi babunya Hideko. Duh, dunia kok sempit amat yes. Di scene berikutnya, salah satu babu ngetuk kamar Hideko. Ia ngasih tahu kalau Seok-hee dipanggil ama Fujiwara. Setelah mendapat izin dari Hideko, Seok-hee langsung gaspol dong coy. Begitu Seok-hee dan Fujiwara udah ketemu, belangnya Fujiwara langsung kelihatan dong. Ternyata ya coy, Fujiwara dan Seok-hee itu adalah teman akrab loh. Seok-hee ini adalah manusia yang berasal dari keluarga pencuri, pencopet, dan penipu ulung. Bayi yang kalian lihat waktu di awal-awal film itu adalah bayi-bayi yang mereka besarkan untuk kemudian dijual kepada para bangsawan Jepang. Lah kalau Fujiwara sendiri, dia itu lebih bajingan lagi coy. Dia itu sebenarnya bukan pangeran Jepang. Dia itu cuma anak orang miskin, kere melarat dari Korea yang menyamar menjadi bangsawan. Keberadaan mereka berdua di rumah Hideko ini tujuannya ya untuk meloroti harta warisan Hideko coy. Jahat banget deh ya. Jadi rencananya begini, Fujiwara itu akan mendekati, merayu-rayu, melimpe-limpe, memanis-maniskan Hideko. Sedangkan Seok-hee tugasnya ngompor-ngomporin agar Hideko jadian sama Fujiwara. Begitu Fujiwara udah married sama Hideko, Hideko bakal dibikin menderita, depresi, stres, dan gila. Habis itu dibuang deh ke rumah sakit jiwa. Dan harta warisan Hideko otomatis jatuhlah ke tangan dia. Dan Seok-hee dapat bagian beberapa persen. Kok ya jahat banget ya mereka berdua ini.
Singkat cerita, Hideko dan Fujiwara semakin dekat, semakin akrab, dan berencana melangsungkan perkawinan. Hideko ini by the way adalah gadis polos, kurang gaul, gak punya teman, gak pernah tahu dunia luar. Ya gimana mau keluar, lawang dari kecil Hideko ini sudah dikurung sama pamannya. Pamannya itu namanya Kozuki. Asli, cek bencinya aku tuh lihat pamannya Hideko itu. Jahat banget pokoknya coy. Jadi ceritanya Hideko ini penasaran, malam pertama tuh bakal ngapain sih? Rasanya kayak apa? Terus harus melakukan hal yang kayak gimana? Dan pada akhirnya Sokhi pun mengajarkan cara bercinta, nyosor sana nyosor sini, remas sana remas sini, dan celup-celupan deh. Ternyata dua-duanya tuh malah hanyut dan keenakan coy. Hideko dan Sokhi pun akhirnya lah yo main donat-donatan toh yo. Yuh, asolole deh coy pokoknya. Heran aku sama Hideko ini. Cantik, kaya, lah kok donat-donatan sama babunya. Gara-gara kejadian donat makan donat itu, Hideko pun akhirnya jadi ragu untuk kawin sama Fujiwara. Tapi Sokhi ya terus dong ya ngompor-ngomporin Hideko. Hideko harus kawin sama Fujiwara, fardu ain hukumnya. Ya iyalah, lah kalau mereka nggak nikah, Sokhi lah ya amsyang no, nggak dapat komisi apa-apa. Suatu hari, paman Hideko yang laknat terkutuk haram jadah itu, yaitu paman Kozuki yang jahatnya ngalah-ngalahin jin ifrit, pergi untuk melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Dari situlah Sokhi, Hideko, dan Fujiwara mengambil kesempatan untuk melancarkan rencananya. Mereka mau kawin lari. Soalnya kalau paman Kozuki ada di rumah, boro-boro mau kawin, keluar gerbang aja lo udah dipelototin. Beberapa hari setelah menikah, Fujiwara pun akhirnya berhasil memporoti warisan Hideko sedikit demi sedikit, yaitu di dalam bentuk uang. Tak lama berselang, pergilah Hideko, Fujiwara, dan Sokhi ke rumah sakit jiwa. Sokhi pun ngoceh, tuan putri yang ia layani sehari-hari ini gila, suka marah, temperamen. Hideko harus dirawat di rumah sakit jiwa agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Tetapi dan ternyata hal yang tak terpikirkan pun terjadi. Fujiwara dan Hideko malah mengfitnah Sokhi coy. Sokhi lah si tuan putri itu, Sokhi lah yang gila, dan Sokhi yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ternyata tanpa sepengetahuan Sokhi, Fujiwara sama Hideko ini sudah bersekongkol dan merencanakan untuk menjebak dan menjadikan Sokhi ini menjadi tuan putri yang gila. Asli coy, film ini plot twistnya tuh bener-bener keren dan mantap surantap. Setelah itu kemudian scene menjadi flashback, menceritakan masa kecil dan latar belakang Hideko yang sedari kecil sudah diajarkan untuk membaca buku porno dan mendongeng-dongeng cerita mesum di depan relasinya Kozuki. Ya, sedari kecil paman Kozuki yang kayak jin ifrit itu sudah memaksa Hideko untuk memahami buku-buku porno karyanya dan kemudian mendongeng mesum di hadapan relasi-relasi Kozuki. Karena buku-buku pamannya itulah Hideko ini secara langsung maupun tidak langsung merasa dilecehkan dong ya secara psikologis. Sama kayak bibinya dulu. Bibinya Kozuki itu juga menjalani hidup yang sama kayak Hideko. Terkekang, harus mempelajari buku-buku porno, mendongeng mesum. Akhirnya bibinya Hideko ini gila, gendang, dan bunuh diri di pohon sakura belakang rumah. Dan setelah bibinya mati, Hideko dong yang melanjutkan tugas mendongeng mesum di depan relasi-relasi paman Kozuki itu. Tapi beberapa hari setelah bibinya mati, Hideko tuh dikasih tahu kalau bibinya itu bukan mati gantung diri, tapi mati disiksa sama paman Kozuki menggunakan perangkat penyiksaan di ruang bawah tanah. Kenapa bibinya kok disiksa? Ya karena mau kabur. Kozuki pun ngasih peringatan, kalau Hideko berani-berani kabur, ia akan bernasib sama kayak bibinya.
Scene berikutnya menunjukkan Hideko sudah dewasa. Ia sedang membacakan buku-buku porno kepada relasi Kozuki. Di adegan pendongengan mesum inilah Hideko ketemu dengan Fujiwara yang menyamar menjadi bangsawan. Singkat cerita, tiba-tiba Hideko itu mengetahui rencana busuk Fujiwara dan Sogi. Fujiwara yo auto nderongos Hamsyo nggak dapat apa-apa toh coy. Tapi tanpa disangka dan diduga, Hideko itu malah ngajak Fujiwara kerjasama. Hideko minta dicarikan seorang gadis yang mirip dia agar bisa dikorbankan menjadi dirinya. Dan Sogi lah yang dipilih oleh Fujiwara. Dan akhirnya Sogi jugalah yang masuk ke rumah sakit jiwa. Scene flashback selesai, sekarang kembali ke kamar Hideko. Sogi memaksa Hideko untuk menikah dengan Fujiwara. Ya Hideko marah lah, emang siapa kamu kok ngatur-ngatur gue? Hideko marah, nampar Sogi dan mengusirnya. Anehnya kok malah Hideko yang kesal sendiri. Ia malah mengutuki nasibnya. Kayaknya selama ini menjadi orang yang tidak beruntung. Di dunia ini tuh gak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Hideko pun akhirnya mengambil cara pintas, mengambil tali dan menggantung dirinya di pohon sakura kayak bibinya. Tapi Sogi tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Hideko. Dan pada akhirnya keduanya saling mengakui rencana masing-masing. Jadi Hideko sama Fujiwara ini ingin menjebak Sogi. Sedangkan Sogi dan Fujiwara ingin memperdaya Hideko untuk mengambil hartanya. Dan anehnya lagi, setelah saling jujur-jujuran itu, kedua gadis ini malah saling jatuh cinta loh coy. Dan ujung-ujungnya mereka malah membuat rencana untuk menumbalkan Fujiwara kepada paman Kozuki yang terkutuk itu. Sebelum Kozuki kembali dari perjalanan bisnisnya, pertama-tama seluruh buku-buku porno Kozuki dihancurkan sama Hideko dan Sogi. Semua aset-aset berharga yang ada di rumah ya dibawa semua toh. Lah begitu Kozuki nyampe rumah, ya marah besar dan muntah. Disitulah si Fujiwara nanti akan ditumbalkan. Jadi Kozuki nggak akan dapat Hideko, tapi akan dapat si Fujiwara. Scene kembali ke rumah sakit jiwa. Keluarga Sogi pun datang dan membakar rumah sakit jiwa, lalu menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dengan tujuan agar bisa membebaskan Sogi. Ya singkat cerita Sogi ya bebas lah ya, dia udah nggak tinggal lagi di rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Hideko sama Fujiwara mau kuda-kudaan. Kan mereka habis nikah tuh, mau malam pertama, mau bercocok tanam, mau in the hijab-ajab. Sebelum Fujiwara masuk ronde pertama, Fujiwara udah dikasih obat tidur dong. Ya tak lama kemudian pingsanlah Fujiwara ini. Dan Hideko pun segera lari kabur. Dan pada akhirnya Sogi dan Hideko bertemu lagi. Mereka segera merubah identitas biar bisa kabur ke Shanghai, Cina. Hideko menyamar sebagai seorang pria dan berhasil lolos dari pengecekan petugas imigrasi di pelabuhan. Kozuki yang baru pulang dari perjalanan bisnis, ya muntap toh ya, darah tinggi langsung coy. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hideko dan Fujiwara. Tapi sayangnya cuma dapat Fujiwara doang. Singkat cerita, ya dibawalah Fujiwara ke ruangan bawah tanah. Dia disiksa sama Kozuki, dimutilasi jari-jarinya, diprotoli tangannya. Pokoknya kejem banget Kozuki ini. Kayaknya emang bener-bener anak iblis, bener-bener haram jadah dan laknat terkutuk gitu loh coy. Sebelum Fujiwara mati, ia minta untuk diambilkan rokok miliknya. Ya diturutilah sama Kozuki. Begitu udah terbakar dan asapnya ngebul, Kozuki pun sadar asap rokok itu ternyata racun coy. Karena mereka berada di ruang tertutup yang tidak ada ventilasinya, ya panik Kozuki. Tapi ya percuma coy, tak lama berselang matilah dua pria laknat terkutuk ini. Soalnya jahat sih mereka berdua, orang jahat matinya ya ngenes.
Sedangkan Hideko dan Sogi, ya lah ya langsung hoya salalala merdeka jiwa raga toh ya. Mereka berdua seneng banget. Akhirnya terbebas dari kejaran Kozuki yang jahanam. Di atas kapal menuju Shanghai, mereka saling bertatapan, menikmati keceriaan. Pokoknya seneng lah, bahagialah. Dan tak lupa ya main donat-donatan lah ya dua gadis ini. Donat mangan donat, ya manis toh ya rasane. Oke coy, begitulah kira-kira ceritanya dari film The Handmaiden ini. Bagaimana? Kalian udah nonton belum? Kalau belum, ya silahkan ditonton. Oke, makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu. Goodbye. Mwah.